Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafifat Wisanto di channel YouTube aku Saskia Rafifat Indonesia Padari. Kali ini saya akan menceritakan pengalamanku mempelajari dunia Melayu. Jadi gini, dunia Melayu itu merupakan dunia yang memang sangat cukup related dengan budaya Indonesia dan negeri seberang. Ya sih, dulunya tuh memang dua-duanya dikuasai oleh kolonialisme Barat, ya seperti Inggris dan Belanda dan Jepang. Nah, jadi saya pertama kali mengenal budaya itu lewat sebuah VCD, terutama VCD yang berisi doa-doa. Tapi yang sekarang saya udah bikin videonya seperti ini. Jadi video itu semuanya saya masukkan ke dalam sebagian besar ada di playlist di flash artis eksternal, yang satu lagi disimpan di sini. Jadi maksudnya yang semua yang mengandung konten unsur budaya Melayu yang emang itu tuh saya udah punya konsernya di sini di My Movies seperti ini. Terus ada, saya nggak ngomongin itu dulu, tapi kita fokus dulu ke sini. Yang nostalgia ada Bazar Bersama Kupang Wardah, itu mana doa-doa, dan Kupon Alif Iklot yang tentang ini ya, Huruf Wijaya. Kemudian dari tinggal di Jakarta, saya sampai pindah ke sini, saya tuh baru kenal Upin Ipin. Oh ya guys, sebenarnya jujur, aku ngomong jujur kalau Upin Ipin tuh sekarang sudah dianggap sebagai kartun abadi yang paling lama ditayangkan TV Indonesia dari dulu sampai sekarang, karena memang sudah lama banget MSC Group sudah collaborate dengan Media Prima Berhad sebelum sinetron. Ya sebenarnya animasi Malaysia sampai sekarang masih lokal ya. Dari Upin Ipin dulu, kemudian Boboiboy baru suka tahun 2012, cuman saya nggak lagi karena takut masalah. Dan terakhir Nelly. Oh ya, ketiga ini animasi ini dikatakan sebagai animasi paling masterpiece di Malaysia, sehingga di Indonesianya sudah semakin populer ya. Jadi kita bisa mengenal di balik pagi suara itu siapa. Salah satunya Asyala Putri Hazan, yang tak lain ini dia sebenarnya seorang aktris muda yang lahir pada 7 April 2000, tapi dia seumuran dengan Nabila ya. Nah, dia ini paling diminati sama masyarakat Indonesia, terutama di kalangan keluarga selebritis dan anak-anak. Aku ngomongnya, kata aku mengatakan, oh ini para anak kecil. Sebenarnya bukan, tapi untuk semua umur penggemar serial dari sebuah kalangan ya, karena kan orang menganggap animasi itu tuh begitu populer, Malaysia begitu populer, karena memang mungkin kita udah pernah tahu kalau dunia pertelevisian Indonesia dan Indonesia ini memang selain terbantu dengan adanya konten tayangan sinetron yang sebetulnya kata orang nih ya, termasuk kata ayahku, dikatakan tidak mendidik karena konser unsur permasalahan keluarga, terus terjadinya kasus perselingkuhan, ada apalagi broken home atau kebanyakan bucin-bucin gitulah. Makanya jadi animasi cuma hanya animasi aja yang bisa populer, terutama animasi Malaysia yang mendidik. Oh ya, sebenarnya banyak sekali animasi Malaysia yang mendidik. Salah satunya Umi Cerita Pada Kami, itu saya suka banget. Jadi saya baru kenal artis Malaysia pertama kali tahun 2012 sebelum 7 tahunnya setelah ini. Ya awalnya sih gini ya. Kalau Umi Cerita Pada Kami itu dikreator oleh keluarga dari Datuk Nora Arifin ya, yang sekarang ini sudah bergelar Datuk. Sebenarnya saya baru tahun 2012 tepat lah, tapi pada saat itu sempat ditentang oleh TV Indonesia karena terlalu banyak mengcopyright lagu itu. Ya memang sih kalau jadi pernah tayang di TV dan MNC TV. Aku ngomong jujur banget, aku nggak bermaksud ngejelekin artis Malaysia yang populer Indonesia tuh, yang dikatain jelek itu aku nggak bermaksud sih, tapi emang hak cipta dari lagu copyright itu memang sengaja terpaksa harus di skip karena memang diatur oleh pihak sendiri ya. Jadi MNC Group ini sebenarnya merupakan bukan hanya sebagai media penyiaran yang program TV Indonesia bukan dicekal sih, diatur di pengawasan sensor oleh KPI-nya, pengawasan sangat ketat, tapi juga penggunaan hak cipta mulai dari lagu, mulai dari end credit, openingnya itu kan di sama hak cipta masa lalunya seperti itu. Kemudian animasi Malaysia Upin Ipin itu semakin berkelas sejak bertambah beberapa kali menangkan penghargaan, salah satu di Mom and Kids Award 2015, 2016, 17, 18 sampai 2002 terakhir 2020. Bisa dibilang animasi yang paling masterpiece bukan hanya tayang di sini tapi di Indonesia juga. Sehingga channel YouTube Bilas Kopak di beberapa sosmed tuh sering kali memposting greeting list yang bukan hanya di negaranya sendiri tapi juga di Indonesia. Seperti bukti, kalau di saat momen tahun baru Imlek itu kan suka ada video ucapan greetingnya tapi dengan pakai konsep masing-masing. Begitu juga dengan momen Idul Adha atau Idul Fitri juga seperti itu. Apalagi buat MNC TV dari tahun 2012 sampai sekarang tuh
juga dibikin video greetingnya dari bukan hanya MNC TV tapi juga Les Kopak Production. Sebenarnya dulu tahun 2020 juga satu lagi video penanganan COVID-19 itu juga ada di channel YouTube Les Kopak dan juga MNC TV. Kenapa? Karena ini kan kerjasama nih. Sebenarnya Les Kopak Production ini merupakan satu rumah produksi animasi di Malaysia yang paling masterpiece untuk menaikkan animasi selain dari Monster dan Monster. Ini benarnya kan media. Walau meskipun sekarang Les Kopak dan MN itu sudah bekerja sama dengan MNC Group ya, dengan MNC Animation tepatnya ya, supaya bisa lebih populer. Jadi itu pengalamannya. Kemudian yang terakhir, pengalaman pelajar budaya Melayu yang terakhir dari sekarang mulai semakin dikenal tahun 2019 ya. Tahun 2016 ya, 2016 dulu, karena baru tahu Upin Jeng Jeng itu kan merupakan satu film layar lebar Malaysia yang tayang di Indonesia, yang terutama SCTV yang baru ada sejak tahun 2017. Karena memang biasanya kan film lebar Indonesia kan mungkin sudah banyak yang dibintangi aktor Malaysia, tapi makanya dari itu film lebar Malaysia juga harus melakukan cara yang sama untuk tayang di TV Indonesia, yaitu Upin Ipin dan Jeng Jeng yang waktu itu tayang pas, biasanya tayangnya pas lalu di momen spesial di MNC TV. Cuman sebenarnya pengalaman saya mengambil kekurangan ini, mungkin saya sudah tahu ya, banyak sekali adegan di skip karena bukan hanya sekedar menghemat durasi dan keterbatasan waktu, tapi karena melakukan dengan sengaja. Ada banyak yang bilang ini kliennya lama banget. Nah, aku bilang itu ya udah, terima saja Pak, ada seperti itu. Begitu juga kita bisa mengenal selebritis Malaysia lebih dalam lagi ya. Kemudian Chris Mangtunggal, termasuk Chris Mangtunggal yang kebetulan juga bisa mengenal pengisi lebih banyak lagi, atau sekedar sedikit throwback ke masa-masa lalu itu ya, di mana Fahrul itu namanya mulai terkenal di Indonesia. Dan yang terakhir adalah di tahun 2019 sampai sekarang ini baru saya lebih mengenal saya udah lebih akhir mengidolakan Melisa sebagai penyanyi, aktor, aktris dan sebagainya. Terpengaruh dari ya ini tadi, bagaimana MNC TV bisa naikkan filmnya kembali dan itu bisa fenomenal. Oke, dan untuk sebenarnya pengalaman kumpas dunia Melayu itu sebenarnya sampai bersama dengan Indonesia, sehingga jangan sekali-sekali ngadap budaya Melayu dan Indonesia itu budaya yang sangat jelek ya, tapi budaya persahabatan. Supaya biasanya kan anak-anak yang terbilang sebagai anak sekolah itu kan memang membutuhkan waktu untuk belajar ya, tapi di waktu senggang atau bisa di luar ini bisa mempelajari, bisa nonton juga animasi Malaysia yang bukan hanya menghibur tapi juga mendidik, karena memang kebanyakan animasi masa sekarang ini banyak mengandung pendidikan ya. Jadi jangan dianggap remeh dan juga jangan dinilai pandang buruk soal animasi, karena untuk menyelamatkan generasi anak-anak bangsa ya, terutama masih yang di bawah umur, harus selalu menghindari tayangan sinetron yang tidak mendidik. Tinggalkan sinetron yang tidak mendidik dan tonton animasi Malaysia yang mendidik, atau bukan hanya Malaysia tapi Indonesia juga boleh sih yang mendidik, asalkan tingkat pengawasan sensornya tidak terlalu berlebihan. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan subscribe channel bawah ini untuk mendapatkan info aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.